Halo, selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi tentang integral substitusi. Nah, penjelasan materi ini silahkan kamu saksikan melalui video penjelasan yang saya buat. Untuk integral substitusi, itu adalah salah satu metode menentukan nilai integral jika fungsi yang akan diintegralkan atau fungsi integrannya tidak bisa diselesaikan menggunakan rumus umum. Rumus umumnya apa? Yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu integral dari AX pangkat N sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Itu dia rumusnya. Oke, tidak semua fungsi yang dapat diselesaikan menggunakan rumus umum ini. Ada beberapa fungsi yang dia sedikit lebih ribet, tidak dapat diselesaikan menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, maka digunakanlah metode pengintegralan dengan integral substitusi. Bagaimana itu integral substitusi? Silahkan kamu perhatikan. Nah, bentuk dari integral substitusi itu adalah integral FU/DU. Jadi kita harus upayakan fungsinya nanti dalam bentuk variabel U. Oke ya, dalam variabel U. Fungsi-fungsi yang diselesaikan menggunakan integral substitusi ini adalah fungsi-fungsi dalam bentuk pangkat tinggi, lalu ada perkalian dengan fungsi lain, lalu atau pembagian dengan fungsi lain. Dan hubungan antara fungsi yang dibagikan ataupun yang dikalikan itu ada hubungannya berdasarkan turunannya nanti. Oke, di sini dibuat integral f gx, g aksen x dx itu diubah menjadi integral FU/DU. Dan hasilnya nanti berdasarkan rumus umum yaitu FU ditambah C. Itu ya. Langkah-langkah penyelesaiannya kamu boleh perhatikan di sini. Yang pertama itu kita harus memisalkan U. U-nya yang mana? Gx yang dapat diturunkan. Gx-nya ya fungsi yang dapat diturunkan. Maaf. Oke, fungsi yang dapat diturunkan. Di mana turunannya nanti berkaitan dengan fungsi lainnya atau fungsi fx-nya. Lalu setelah itu, kamu sudah memisalkan mengambil U sebagai GX, lalu kamu harus turunkan fungsi U ini atau turunkan GX-nya, G aksennya. Nah, setelah itu nanti kembalikan ke soal, lalu integralkan. Jika dia sudah dalam bentuk fungsi U atau FU, maka langkah berikutnya adalah mengintegralkannya. Oke, supaya lebih jelas, kita akan coba menyelesaikan beberapa contoh soal. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, integral dari di sini contoh akan saya jelaskan. Contoh yang pertama, integral dari 2x ditambah 3 per akar 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1 diintegralkan dalam fungsi x. Nah, menyelesaikannya harus menggunakan integral substitusi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini tidak bisa diselesaikan menggunakan integral dengan rumus umum. Karena dia dalam bentuk pembagian seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan pun, antara fungsi pembilang yang di atas dengan fungsi penyebutnya tidak dapat disederhanakan. Lalu kalau kita perhatikan fungsi pembilang dan penyebut ada hubungannya. Yang pertama, selisih fungsinya itu 1. Jadi ketika dia diturunkan, maka dia akan sama fungsinya. Itu ciri-cirinya fungsi yang dapat diselesaikan menggunakan integral substitusi. Jadi selisih fungsi adalah 1, selisih pangkat dari fungsi tertingginya adalah 1. Lalu ketika diturunkan salah satu fungsinya, maka akan sama. Oke, kita coba selesaikan. Baik, kita coba selesaikan untuk soal yang pertama. Di sini integral dari 2x ditambah 3
per akar 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Langkah penyelesaiannya seperti yang sudah sampaikan tadi, yang pertama itu harus ada pemisalan si U. Nah, pemisalan si U, misalkan si U itu adalah fungsi yang pangkat tertingginya adalah, maksud saya, misalkan sebagai U adalah dengan fungsi yang dengan pangkat memiliki pangkat tertinggi, gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk soal nomor 1, fungsi yang pangkatnya tertinggi adalah 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Jadi itu yang kita misalkan sebagai U. U-nya adalah 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Ditambah 9x dikurang 1. Oke. Lalu fungsi ini ketika kita sudah memisalkan dia sebagai fungsi U, lalu kita tentukan turunan pertamanya atau disebut dengan U aksen. Atau dalam bentuk lain kita tuliskan dalam bentuk diferensial fungsi U atau DU per DX, diferensial fungsi U terhadap X. Oke, ini dia. Kita turunkan fungsi U-nya terhadap X. Yang pertama tentunya turunkan 3x kuadrat, turunannya adalah 3 dikali 2, 6. Lalu dikali dengan 2, 3 kali 2, 6, X pangkatnya kurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya pangkat 1. Lalu yang kedua, turunkan fungsi 9x, berarti di sini pangkat x-nya 1, 1 kali 9, 9, x-nya pangkatnya kurang 1, x pangkat 1 kurang 1 jadi x pangkat 0, hasilnya 1. Lalu kamu harus tetap ingat bahwa turunan dari konstanta itu bernilai 0, jadi turunan dari 1 adalah 0, seperti itu. Atau dalam bentuk sederhananya kita tuliskan turunan dari si U-nya adalah 6x ditambah 9. Itu saja ya. 6x ditambah 9. Nah, kita sudah memperoleh turunan dari si U, lalu kita harus tentukan dx-nya. Kenapa ditentukan dx-nya? Karena ini nanti akan kita gantikan pada soal. Kita harus mengupayakan, di sini kan ada dx, di sini juga dalam bentuk variabel x. Kita harus upayakan dia seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kita untuk integral substitusi harus ubah dia fungsinya dalam bentuk variabel u. Jadi dx-nya pun harus diganti ke dalam u. Itu dia. Seperti ini. Nah, jadi dx di sini kalau kita kali silang du per dx sama dengan 6x tambah 9, maka dx adalah du per 6x ditambah 9. Ini 6x ditambah 9. Oke, jika sudah diperoleh u lalu sudah diperoleh dx, maka kita kembali ke soal awalnya. Di sini kita lanjutkan, kita gantikan, selesaikan integral dari 2x tambah 3, tuliskan tetap yang tidak kita ubah sama sekali, tidak ada perubahan. 2x tambah 3 per akar dari, ini tadi 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Seharusnya kan kita menulis akar dari 3x kuadrat tambah 9x kurang 1. Namun 3x kuadrat kurang tambah 9x kurang 1 ini kan sudah kita misalkan sebagai U. Maka di sini kita buat akar dari U, menggantikan si 3x kuadrat tambah 9x kurang 1. Lalu pada soal dia dikali dx. Nah, dx tadi sudah kita peroleh bahwa dx itu adalah du. Dia adalah du per 6x ditambah 9. Oke, ini dia 6x ditambah 9. Nah, sampai di sini kita ubah bentuknya. Lalu kalau kita perhatikan, ada nggak fungsi ini yang bisa diselesaikan? Di sini kan masih dalam variabel x ada. Kita harus hindari variabel x ini. Maka 2x tambah 3 dibagi 6x tambah 9 itu bisa. Ada hasilnya, yaitu 2x tambah 3, kita tulis dulu 2x tambah 3 per akar U, lalu dikali
Kita tulis kembali DU per, ini kita faktorkan. Kalau kita mau buat 2X supaya sama dengan yang di sini, sehingga bisa dibagikan nanti, 2X ditambah 3, maka dia faktornya adalah ini kali 3. Ini nanti kalau kita kalikan 2X kali 3 jadi 6X, 3 kali 3 9. Jadi bisa difaktorkan seperti ini. Nah, jika sudah difaktorkan, maka langkah berikutnya kita selesaikan yang faktor sama. Ini 2X tambah 3 dibagi 2X tambah 3, hasilnya 1, lalu tidak perlu dituliskan. Maka dia hasilnya integral, bentuk sederhananya integral dari ini 1, tadi kan hasil baginya 1, per akar U, atau saya ganti, saya tulis dalam bentuk eksponen, U pangkat setengah. Oke, U pangkat setengah. Lalu di sini DU per 3. Ini fungsinya. DU per 3. Nah, berikutnya hasilnya sama dengan, ini boleh saya juga ubah, integral dari U pangkat setengah, maaf, minus setengah ya, karena dia naik ke atas, jadi minus 1/2 atau minus setengah, DU per 3. Oke, DU per 3. Ini. Jadi hasil integralnya adalah, ini saya tuliskan dalam bentuk lain, misalnya integral dari 1/3 U pangkat minus setengah DU. Ini dia sudah seperti bentuk rumus yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan bingung karena di sini menggunakan variabel U yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, itu integral dari AX pangkat N dx. Ini ya, AX pangkat N dx. Maka hasil integralnya adalah A per N tambah 1 dikali dengan X per X pangkat N tambah 1. Ini N tambah 1, A per N tambah 1, dikali dengan X pangkat N tambah 1 tambah C. Ini dia rumusnya. Menentukan hasil integralnya kalau fungsinya AX pangkat N. Nah, di sini di bawah tadi, yang mau kita tentukan adalah hasil integral dari 1/3 U pangkat minus setengah. Jadi di sini ada nilai A-nya yaitu 1/3. Lalu pangkat dari si U-nya adalah minus setengah. Ini ya, minus setengah. Maka hasil integralnya kita lanjutkan di sini. Ya, udah habis ruangnya. Mudah-mudahan masih muat. Oke. Hasil integralnya adalah 1/3. A-nya kan 1/3 menggunakan rumus yang di atas ini. Maka 1/3 per minus N-nya minus setengah ditambah 1, berdasarkan rumus umum ya, ditambah 1 dikali X-nya juga, oke, saya perkecil, oke, dikali dengan U-nya, maksud saya variabelnya U-nya pangkatnya dikurang 1, jadi minus setengah ditambah 1 maksud saya, bukan dikurang ya. Minus setengah ditambah 1. Inilah hasil integralnya, dan jangan lupa penambahan C. Pada hasil integral tak tentu tambah C. Jadi kalau kita sederhanakan bentuknya adalah 1/3 dibagi dengan minus 1/2 ditambah 1. Oke, ingat konsep utang. Utangmu setengah, kamu punya uang 1, jadi sisanya adalah positif setengah. Begitu juga untuk pangkat dari U, minus setengah ditambah 1 hasilnya setengah, ditambah C. Ini dia hasil integralnya. Kita sederhanakan kembali. 1/3 dibagi setengah, hasilnya itu adalah 2/3
3 atau 1/3 kali 2/1, hasilnya 2/3 akar U, Ibu ubah, U pangkat setengah Ibu ubah jadi akar U ditambah C. Ini hasil integralnya sudah dalam bentuk sederhana, ini hasil integralnya. Nah, setelah kita memperoleh hasil integralnya, kita harus kembalikan lagi dia ke habitatnya. Si U ini kita ganti kembali, karena yang ditanya adalah integral dari 2x tambah 3, akar 3x kuadrat tambah 9 kurang 1, itu dalam variabel x, maka kita gantikan, kita substitusi kembali si U-nya. Yang sudah kita misalkan tadi adalah 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Maka saya buat di sini untuk hasil integralnya sama dengan 2/3 akar U, berarti akar dari U-nya saya substitusi yaitu 3x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Oke, dikurang 1 itu U-nya. Lalu ditambah dengan C. Nah, inilah dia hasil integralnya menggunakan integral substitusi. Ini dia. Jadi memang agak panjang, ada di sini proses turunan, jadi yang sudah lupa bagaimana konsep turunan, sebenarnya saya sudah jelaskan, mohon ulang lagi, dipelajari lagi materi tersebut. Baik, itu untuk contohnya yang pertama. Silahkan nanti materi ini kamu salin ke buku catatanmu, lalu kamu serahkan melalui Google Classroom. Nah, yang untuk soal kedua di sini, integral dari x kurang 3 dikali x kuadrat dikurang 6x tambah 1 pangkat minus 3 dx, kamu selesaikan sebagai soal latihan. Nanti juga kamu buat di catatanmu tersebut, setelah materi baru kamu buat di bawahnya penyelesaian untuk soal ini. Kamu gunakan metode pengintegralan substitusi. Misalkan U-nya, ingat U yang kamu ambil adalah fungsi yang pangkatnya lebih tinggi. Di sini fungsi yang lebih tinggi adalah x kuadrat kurang 6x tambah 1. Itu yang akan kamu misalkan sebagai U. Lalu kamu turunkan nanti, selesaikan dengan fungsi ini. Oke, sampai di situ pembelajaran kita, materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, pertemuan hari ini. Jika ada yang kamu kurang jelas, boleh ditanyakan melalui grup WA. Saya akan respon nanti, sekaligus juga teman-temanmu boleh melihatnya. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Atas perhatianmu saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.